Pemirsa, kita beralih ke informasi. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya 2016 hingga 2024 Khoirul Anwar. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan terkait dugaan korupsi dana operasional. Tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan selama menjabat. Modus yang digunakan adalah memerintahkan staf keuangan mengeluarkan anggaran serta membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya terhitung kerugian negara mencapai 10,2 miliar rupiah. Dari total kerugian tersebut sekitar 7,4 miliar rupiah diduga mengalir untuk kepentingan pribadi. Diduga penyelewengan dana ini berdampak kelangsungan pada penurunan kualitas perawatan dan penyediaan pakan satwa di Kebun Binatang Surabaya. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Konita Rahman dari Kebun Binatang Surabaya. Konita, usai mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khoirul Anwar menjadi tersangka kasus korupsi ini, bagaimana tindak lanjutannya daripada kondisi satwa di sana? Ya, selamat siang. Kalau untuk kondisi lanjutan dari para satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya saat ini usai dari masa jabatan dari ex-Dirut Kebun Binatang Surabaya pada tahun 2024, ini artinya sudah 2 tahun sejak masa kepemimpinannya itu berakhir. Kalau kita bisa perlihatkan saat ini kondisi satwa, saya berada di kandang harimau. Di sini ada 2 harimau yang berada di Kebun Binatang Surabaya, yakni yang pertama ada ada harimau Sumatera, lalu juga harimau Benggala. Sementara untuk harimau Sumatera yang bisa dilihat di layar kaca Anda ini terdapat 1 pasang, artinya ada harimau Sumatera berjenis kelamin betina dan juga jantan. Nah, untuk memang kondisi saat ini, kalau kami sempat bertanya kepada kiper dari harimau Benggala dan juga harimau Sumatera, yakni untuk beratnya berada di kurang lebih 80 kilogram, sementara untuk harimau Benggala ini berada di angka 150 kilogram. Memang kalau dikatakan oleh kiper bahwa postur atau gestur dari harimau Sumatera ini memang lebih kecil dibandingkan dengan harimau Benggala. Ini juga berdampak kepada makanan yang dimakan oleh harimau Sumatera dan harimau Benggala, ini artinya memiliki jumlah porsi makan yang berbeda. Untuk harimau Sumatera dan juga harimau Benggala ini rata-rata setiap hari memakan 5,5 kilogram, ini berupa ada daging, lalu juga ayam. Untuk cemilannya ini seperti ada kepala ayam. Sementara untuk jumlah makan seperti apa, memang apakah akan bertambah atau berkurang, ini diikuti oleh postur tubuh dan juga aktivitas harimau, baik itu harimau Sumatera dan juga harimau Benggala. Dan memang untuk di Kebun Binatang Surabaya ini memiliki 2 jenis harimau, yakni harimau Sumatera dan juga harimau Benggala. Sementara memang dari kiper sendiri menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis harimau di dunia begitu. Untuk yang harimau terbesar ini adalah harimau Serbia, lalu yang kedua harimau Benggala, dan yang ketiga adalah harimau Sumatera. Sementara untuk beruang atau beruang madu yang berada di Kebun Binatang Surabaya ini juga merupakan beruang terkecil di dunia dibandingkan dengan jenis-jenis beruang lainnya. Sehingga untuk porsi makan dan juga untuk perawatannya ini memang disesuaikan oleh jenis beruang yang berada di Kebun Binatang Surabaya. Sehingga kalau kami sempat berbincang kepada pihak Kebun Binatang Surabaya, kalau kita lihat di sosial media ini memang terdapat gambar-gambar atau foto-foto bahwa kondisi dari satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya ini tidak terawat, dengan kandang-kandang yang tidak layak. Dan kami sempat mengkonfirmasi apakah memang benar sedemikian rupa yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya. Dan dari pihak KBS ini menyatakan bahwa untuk kondisinya pada saat yang beredar di sosial media ini adalah kondisi pada saat harimau atau bahkan hewan-hewan lainnya ini sudah lama, begitu artinya jauh-jauh dari tahun 2026 ini. Dan untuk
harimau yang memang beredar ini merupakan harimau foto yang pada saat peralihan dari Kebun Binatang Surabaya. Sehingga untuk kondisi saat ini sendiri, kalau kami sempat mengkonfirmasi juga kepada pihak dari Kebun Binatang Surabaya yang menjelaskan bahwa untuk total jumlah satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya ini totalnya yakni hampir 2.200 dan terdapat 221 jenis satwa. Sementara kalau dari 2025 hingga saat ini di 2026 usai dari kepemimpinan ex-Dirut yang tertangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bahwa sempat beberapa kali melepas liarkan hewan seperti ada rusa berjumlah 30 ekor dan juga burung. Nah, itu di tahun 2025. Sementara untuk luas sendiri dari Kebun Binatang Surabaya ini berada di angka 15 hektar dan untuk jumlah karyawan ini kurang lebih 250 karyawan. Begitu ini termasuk juga karyawan part-time, begitu yang dikatakan oleh pihak Kebun Binatang Surabaya. Sementara untuk bagaimana dampaknya terhadap satwa-satwa usai ditangkapnya ex-Dirut dari Kebun Binatang Surabaya, kalau memang kita lihat memang pernyataan dari Kebun Binatang Surabaya sendiri bahwa untuk kondisi satwa ini sudah membaik begitu, bahkan memang untuk satwa-satwa ini memang dirawat atau dikondisikannya ini memang sesuai dengan peruntukannya seperti postur tubuh, aktivitas, dan lain sebagainya. Sementara itu juga dari Kebun Binatang Surabaya juga memantau kesehatan dari masing-masing satwa. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.